kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gak nyangka ya, dulu kamu ngakunya hanya supir, tapi ternyata memang bos beneran. Ucap Paman Rindu sambil menggenggam uang yang sudah diletakkan di tangannya. Lalu dibalas Leon dengan senyum sinis. Aku sopir atau bos, gak ada urusannya dengan kalian. Cepat pergi. Setelah itu, Paman dan bibinya Rindu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka akhirnya pergi begitu saja meninggalkan rumah Rindu. Kok kamu ngasih uang segala sih ke Paman? Harusnya biarin aja mereka langsung pulang. Kamu yang kayak gitu tadi jadi kelihatan sombong. Kalau nanti Paman dan bibi malah tersinggung, gimana? Omel Rindu sambil mendekati Leon. Kemudian lelaki itu berdecak, sama sekali tidak terganggu dengan omelan Rindu, karena pikir Leon sikapnya tadi sangat benar. Orang seperti Paman dan bibinya Rindu itu harus diberi ketegasan agar berhenti berulah. Leon, kok malah diam? Aku lagi ngomong sama kamu. Lalu Rindu melipat tangannya di dada sambil menatap Leon dengan kesal. Aku bingung harus jawab gimana sayang. Kamu takut Paman dan bibimu tersinggung, tapi mereka sendiri gak pernah baik sama kamu. Aku cuma gak mau kalau nanti mereka nyakitin kamu lagi, jawab Leon. Mereka kan udah minta maaf, aku juga udah bilang kalau gak mau diganggu lagi. Kemudian Leon merangkul Rindu sambil mendesahkan nafas kasar. Masa kamu lupa dengan Paman dan bibimu sendiri? Emang kamu yakin mereka gak akan ganggu lagi? Minta maafnya aja, aku gak yakin tulus. Jangan-jangan cuma modus karena ada maunya. Kamu negatif thinking terus, ucap Rindu sambil memutar bola mata. Bukan negatif thinking, tapi kenyataannya Paman dan bibimu emang kayak gitu. Kalau nggak ditegasin, mereka akan berulah lagi. Aku nggak mau kalau ke depannya mereka masih berbuat buruk sama kamu. Daripada nanti aku hilang kesabaran dan lebih kasar lagi sama mereka, mending aku selesaikan sekarang aja. Leon tetap tidak mau disalahkan. Bahkan dia sampai membuat argumen yang akhirnya membuat Rindu tak bisa berkata-kata. Wanita itu kemudian memijit pelipisnya tanpa menyahut ucapan Leon satu kata pun. Kamu wanitaku, Rin, dan aku sangat mencintaimu. Aku gak mau kalau ada orang lain yang menyakitimu, sekalipun orang itu ada hubungan keluarga denganmu. Aku tetap gak rela, Rin, ucap Leon. Lelaki itu kembali menegaskan kalau yang dia lakukan hanya demi kebaikan Rindu. Namun Rindu masih belum menyahut, meski dalam hati sudah mulai memaklumi sikap Leon tadi. Kamu juga lihat kan tadi, ekspresi Paman dan bibimu itu beda jauh dengan dulu. Sekarang mereka tahu kalau aku ini bos, pebisnis, bukan hanya sopir seperti pengakuanku dulu. Mungkin alasan mereka minta maaf juga itu, merasa ada kesempatan untuk memanfaatkan kamu lagi. Leon menggerutu lagi, sedikitpun dia belum bisa berpikir positif terhadap Paman dan bibinya Rindu. Akhirnya Rindu menatap Leon dengan intens, lantas bertanya dengan kening yang mengerut karena merasa bingung. Kamu mengaku sopir? Kapan? Kamu pernah ketemu Paman dan bibi tanpa ada aku ya? Kamu gak ingat kejadian itu? Jawab Leon sambil membalas tatapan Rindu. Hah? Wajah Rindu makin tampak kebingungan. Lalu Leon menyadari satu hal, kalau ternyata Rindu melupakan kejadian itu. Ternyata kenangan kita banyak yang kamu lupakan, ucap Leon sambil melepas rangkulannya, lalu kembali ke kursi dan duduk di sana dengan kasar. Melihat Leon yang merajuk seperti anak kecil, Rindu pun tertawa, kemudian menyusul Leon dan ikut duduk di sebelahnya. Jangan ngambek gitu, jelek tahu. Maklumlah aku lupa, kejadiannya udah lama, udah bertahun-tahun. Leon menghembuskan nafas dengan kasar.
Tapi aku masih ingat, sedikit pun gak ada yang kulupakan kalau itu menyangkut kamu. Iya, maaf, gak sengaja. Mana ada lupa gak sengaja, pasti karena gak dianggap berkesan, makanya dilupakan. Ucap Leon, masih terlihat jelas raut kesal di wajahnya itu. Rindu semakin tertawa dengan tingkah Leon, lelaki yang tadi bersikap tegas dan galak, sekarang bersikap kekanak-kanakan, bahkan sampai mengalahkan Milea yang asli bocah. Di saat Rindu masih asik tertawa, diam-diam Leon juga menahan senyuman. Ada perasaan lega karena wanita yang dicintainya itu bisa tertawa lepas. Artinya, dia tidak lagi terganggu oleh rasa trauma akibat teringat masa lalu. Namun, meski seperti itu, masih ada juga yang mengganjal di hati Leon. Rindu yang lupa dengan kenangan mereka barusan, membuatnya berpikir kalau selama ini cinta Rindu tidak sebesar cinta yang dia punya. Semakin hal itu dipikirkan, semakin sesak saja rasanya. Baiklah, gak apa-apa kalau selama ini cintanya Rindu biasa saja, tapi mulai sekarang aku akan membuat dia semakin jatuh cinta padaku, hingga nanti cintanya berkali-kali lipat lebih besar dari cinta yang sekarang. Setelah melangsungkan konferensi pers bersama Evan pada hari itu, kabar pernikahan Leon dan Rindu berhembus kencang. Banyak yang membagikan berita itu di sosial media, juga banyak yang membahas dan membicarakannya di dunia nyata, hingga akhirnya kabar itu sampai juga di telinga Wilona. Luka yang pernah diberikan Leon itu kini kembali basah dan sakit tak terkira. Ada perasaan tidak rela kalau Leon menikah dengan Rindu, karena dulu Rindu sendiri yang menghilang dan meninggalkan Leon, hingga laki-laki itu sakit hati dan butuh waktu lama untuk bisa menerima wanita lain. Gak habis pikir dengan wanita yang bernama Rindu. Kenapa gak tahu, malu banget. Dia yang pergi, tapi dia sendiri yang tiba-tiba kembali dan menggoda Leon lagi. Kalau saja Rindu gak kembali, pasti kamu udah menikah dengan Leon dan mungkin sekarang udah mengandung anaknya. Sebelum mereka resmi menikah, sebenarnya kamu masih ada kesempatan. Jangan menyerah, Wilona. Cinta itu harus diperjuangkan. Wilona menggigit bibir saat mengingat ucapan teman-temannya ketika awal tahu kalau Leon dan Rindu sudah merencanakan pernikahan. Saat itu Wilona tidak mengatakan apapun, tetapi pendapat teman-temannya terus ada di pikirannya sampai sekarang. Gak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, Kak Leon. Kamu sangat kejam, meninggalkanku begitu saja demi kembali dengan Rindu. Padahal dulu aku yang setia menemanimu saat dia pergi dan membuatmu patah hati. Wilona kemudian memejam. Ada air mata yang siap menetes lagi dan dia mencoba menahannya. Namun Wilona juga tidak tahu pasti air mata apa itu. Sedih, kecewa, kesal, atau mungkin malah benci. Yang Wilona tahu hanya rasanya sangat sakit. Leon sedang fokus bekerja saat Zain datang ke rumahnya. Pria itu langsung duduk di depan Leon dan meletakkan sebuah undangan pernikahan ke atas meja. Dedi dapat undangan dari relasi, acaranya lusa. Kamu saja yang datang ya, Dedi ada acara lain soalnya, ucap Zain. Leon kemudian mengambil undangan itu dan melihatnya sebentar. Oke, nanti aku datang dengan Rindu, Dad. Sekalian biar orang-orang semakin yakin kalau Rindu calon istriku. Terserah kamu mau datang sendiri atau dengan Rindu, tapi ingat, jangan membuat ulah. Lalu Leon malah tertawa. Dia menganggap lucu peringatan dari ayahnya itu, terlalu berlebihan menurutnya. Jangan dianggap remeh omongan Dedi. Kamu lupa, kemarin sudah berulah dan sampai masuk berita di mana-mana. Awas kalau di acara itu kamu berulah lagi, gak ada ampun untuk kamu. Ancam Dedi Zain.
Ia takut Leon akan bertingkah lagi karena di acara itu pasti banyak tamu yang datang dan mungkin dari mereka ada yang bertanya tentang rindu. Gak akan, Dad. Yang kemarin itu sebenarnya juga bukan aku yang berulah. Wartawan-wartawan sialan itu aja yang mencari masalah. Jawab Leon. Dia selalu berkilah jika ayah atau ibunya mengungkit masalah yang dia buat kemarin. Ketika Zain masih menyahutnya dengan kalimat-kalimat panjang, Leon justru asik membayangkan rindu. Nanti wanita itu mengenakan gaun mewah dan berjalan di sampingnya. Rindu pasti menjadi wanita tercantik di antara semua wanita yang ada di sana. Bahkan pengantinnya pun pasti kalah dengan rindu. Dan semua orang akan iri denganku karena bisa memilikimu, rindu. Hampir sepanjang hari, Leon melamunkan hal itu hingga dia sering tersenyum sendiri saking senangnya. Lalu setelah selesai kerja dan sudah meninggalkan kantor, Leon tidak langsung pulang, tetapi datang dulu ke rumah rindu. Leon akan mengajak wanita itu pergi membeli gaun untuk dikenakan saat menghadiri acara pernikahan relasi nanti.